Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Mohon maaf saya terlambat. Baik, kita langsung mulai saja ya, nanti biar teman-teman yang lain menyusul. Seperti biasa, sebelum kita mulai kita berdoa dulu supaya diberi kemudahan dan kelancaran sampai akhir pembelajaran nanti. Berdoa saya persilahkan. Selesai ya. Karena materi untuk semester 1 sudah selesai ya, jadi saya mau kasih latihan-latihan soal untuk ujian akhir semester 1 ya. Kita latihan soal. Nah, ini gimana, enaknya nunggu temen yang lain atau gimana Mbak Dwi? Ya, Mbak Isa udah hadir ya. Kita nunggu ya, biar nanti bisa kita bahas sama-sama. Ya. Ya, nanti biar kita bisa bahas sama-sama ya. Sambil mungkin bisa dibaca-baca dulu. Selamat malam Mbak Aisyah. Assalamualaikum. Suara saya bisa terdengar ya Mbak Aisyah ya? Gimana ini Mbak Dwi, enaknya mau ditunggu atau langsung saja kita latihan? Saya bisingin dulu ya teman-teman yang lain ya. Saya kira butuh waktu berapa menit ini?
Ini saja, kita mulai dulu saja ya. Kita mulai saja dulu, nanti biar teman-teman yang lain menyusul. Dikerjakan dulu saja yang bab pertama itu, Romawi pertama, dengan yang kedua. Ini nggak tahu kenapa ini susunannya agak kacau ya, mohon maaf. Tiap saya ngupload kok susunannya kacau seperti ini. Tapi bisa dibaca kan ya ini ya. Nah, kerjakan dulu yang ini, pilihan ini bacaan ya. Yang bacaan ini sampai dengan macet-macet nggak jelas. Baik, saya coba pelan-pelan ya. Kita kerjakan dulu yang bacaan ini ya. Ini yang pertama ini berdasarkan gambar di atas ini ya, percakapan. Kemudian yang pilihan ganda kita kerjakan itu dulu ya, yang pilihan ganda nomor 1 sampai 20. Nah, untuk bacaan ini 1 sampai 5. Saya beri waktu 20 menit ya, karena yang pilihan ganda itu 1 sampai 20. 1 sampai 20 kan ya. Nah, saya beri waktu 20 menit ya. Silakan dikerjakan sambil menunggu teman yang lain. Sambil kita menunggu teman yang lain. Nanti kita bahas bersama-sama. Silakan ya.
Mbak Hilda ini offline lagi ya Mbak Hilda ini? Mbak Hilda itu dikerjakan ya, yang ini yang nomor yang bacaan, kemudian yang Romawi 1 nomor 1 sampai 20. Mari kita bahas sama-sama.
Bisa masuk Mbak Dwi, masuk. Dicoba Mbak Elda, itu kan pernah kita pelajari, masa nggak tahu, pasti bisa. Jangan gampang nyerah, coba dulu. Saya selalu menekankan sama siapa aja, bahkan sama anak sendiri, dicoba dulu, jangan bilang nggak bisa, dicoba dulu. Dicoba dulu, kita usaha dulu. Yang kira-kira memang nggak bisa ya udah dikosongin, seperti itu. Belum masuk gimana maksudnya? Kan dulu ini pernah kita pelajari. Coba dibaca-baca dulu soalnya. Gimana? Yang lainnya sudah belum? Dicoba dulu Mbak Ilda ya. Nah itu, tolong diberitahu Mbak Dwi, disemangatin temennya ya. Jangan gampang nyerah, coba dulu. Saya yakin pasti ada yang masih ingat. Saya yakin Mbak Elda pasti masih ada yang ingat apa yang pernah kita pelajari. Mana? Sudah? Kita bahas ya. Mana Mbak Elda masih dicoba nggak? Kalau tidak kita bahas saja. Ya, kita bahas. Gimana Mbak Elda masih mau mencoba untuk menjawab yang silang? Pilihan ganda. Ya, itu kan
bahas ya. Yang nomor 1, apa tema dialog tersebut? Lalu siapa saja tokoh dialog tersebut? Temanya adalah lingkungan ya. Kemudian tokoh dalam dialog tersebut adalah ayah dan Buno. Ini betul untuk Mbak Aisyah, lingkungan. Kalau Mbak Dwi ini menjawabnya tentang alam dan manfaat hutan. Tema itu lebih ini ya. Misalnya tema itu seperti transportasi, topiknya gitu loh Mbak. Tema itu topik, misalnya seperti ini temanya lingkungan, ada tema transportasi. Nah kalau punya Mbak Dewi ini kan jawabannya tentang alam dan manfaat hutan. Ini lebih mungkin ke judul ya, kalau ini ya alam dan manfaat hutan ya, itu kan itu judulnya. Temanya adalah lingkungan, tema itu topiknya. Ini Mbak Ada juga menjawabnya tentang alam ya, lebih tepatnya temanya adalah lingkungan. Lalu yang nomor 2, kemana Bono dan ayah pergi? Ke hutan ya, ini betul semua ya. Lalu 3, dari keterangan ayah, apa fungsi hutan? Nah, fungsi hutan adalah mencegah banjir. Kalau dari dialog di atas. Ya, bisa juga ini Mbak Aisyah menjawabnya saat hujan akar pepohonan menyerap air. Oke. Mbak Aisyah menjawabnya fungsi hutan untuk melindungi kelestarian alam. Kalau dari itu kurang tepat ya, kan yang diacu adalah bacaan di atas, dialog di atas. Nah, di situ ayah menyebutkan bahwa fungsi hutan adalah untuk mencegah banjir. Tuh. Jelas ya. Lalu yang nomor 4, apa akibatnya jika hutan ditebang? Tanah menjadi longsor. Ya, ini terus semua, tanah menjadi longsor. Tanah menjadi longsor. Terus semua jawabannya. Lalu nomor 5, bagaimana pohon dapat menyimpan air dalam tanah? Mbak Aisyah menjawab dari bawah tanah. Mbak Dwi menjawab di dalam akar pohon ketika turun hujan. Pada akar pohonnya. Untuk Mbak Dwi dan Mbak Elsa betul ya. Jadi air itu menyimpan pohon menyimpan air di dalam tanah itu melalui akarnya ya. Dia disimpan di akar pada pohon. Lalu untuk pilihan ganda yang nomor 1, orang yang memberikan penjelasan tentang suatu informasi disebut B. Narasumber ya. Bukan pewawancara ya. Yang tepat adalah narasumber, Mbak Aisyah ya. Yang memberikan penjelasan loh tentang suatu informasi. Kalau pewawancara itu orang yang mencari informasi, bertanya, mencari informasi gitu. Lalu nomor 2, hal yang perlu dilakukan saat menghubungi narasumber ialah B. Meminta kesediaannya untuk diwawancarai. Bukan mengajukan pertanyaan ya. Pada saat menghubungi narasumber adalah kita meminta kesediaannya untuk diwawancarai. Nah, nanti kalau yang menjadi narasumber bersedia, baru kita mengajukan pertanyaan.
Jadi nggak langsung telepon, menghubungi langsung bertanya, mengajukan pertanyaan. Saya rasa itu kurang sopan ya. Jadi yang tepat adalah yang B, meminta kesediaannya untuk diwawancarai, bukan mengajukan pertanyaan. Kemudian jawabannya Mbak Isah C, itu adalah B. Nomor 3, saat wawancara kita harus menggunakan pakaian D ya, jelas ya, sopan dan rapi. Betul. Nomor 4, pemegang peran yang mengalami peristiwa dalam cerita disebut B, tokoh. Ya, betul. Oh, ini Mbak Dwi menjawabnya peranan, bukan. Tokoh, pemegang peran yang mengalami peristiwa. Jadi yang mengalami peristiwa dalam suatu cerita, peran yang mengalami peristiwa dalam suatu cerita itu disebut tokoh, bukan peranan. Lalu nomor 5, keterangan tentang tempat terjadinya cerita disebut, sudah pasti ya, latar tempat. Itu kan keterangan tentang tempat ya, otomatis latar tempat, jadi D jawabannya. Bukan A Mbak Aisyah ya, lebih tepatnya D, latar tempat. Kalau tentang waktu baru latar waktu, ini kan keterangan tentang tempat, jadi ya latar tempat. Nomor 6, Ilham tertidur saat membaca buku. Makna awalan ter dalam kata yang dicetak miring sama maknanya dengan awalan ter dalam kalimat B ya, Chandra terjatuh dari sepeda. B nomor 6 ya, betul semua ya. Nomor 7, saat pulang terlambat titik-titik hari hujan. Nah, kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah D, nomor 7 D, karena terlambat. Karena hari hujan, terlambat karena hari hujan. Nomor 8, hal yang perlu dicantumkan dalam surat undangan ialah, sudah pasti ya, B, nama orang yang diundang. Nama orang yang diundang, bukan alasan yang diundang, bukan alasan mengundang ya, lebih tepatnya B, nama orang yang diundang. Nomor 9, tanggapan terhadap suatu peristiwa dapat berupa A, kritikan, bukan kata-kata, bukan pemesan, bukan laporan. Maksudnya dalam kita menanggapi, dalam menanggapi sebuah peristiwa itu gimana? Apakah berupa kritikan ataukah sanjungan? Nomor 10, hal yang tidak dilaporkan dalam laporan hasil kunjungan ialah B, pembukaan. Ya, betul Mbak Isa ya, jawabannya Mbak Isa. Jadi yang tepat B Mbak, pembukaan, bukan waktu berkunjung. Waktu berkunjung itu sebaiknya dituliskan dalam laporan hasil kunjungan, itu penting. Kapan kita berkunjung ke sana? Karena nanti beda hari mungkin beda lagi ceritanya. Misalnya kita berkunjung ke pasar tradisional ya, gitu. Itu kapan waktunya? Itu dituliskan, biasanya begitu. Nanti kalau kan ada ya kayak pasaran-pasaran kalau di Indonesia itu ya, terutama di Jawa kan ada pasaran-pasaran, hari-hari pasaran khusus gitu ya. Ya ini kayaknya laptop saya memang lagi bermasalah Mbak. Dari tadi memang lambat sekali, jadi mungkin maaf suaranya macet-macet gitu ya, nggak jelas. Saya
ngupload, saya buka file itu juga lambat. Ya mudah-mudahan nanti rekamannya bisa jelas ya, rekaman saya bisa jelas suaranya, nggak putus-putus. Lalu yang nomor 11, nama, alamat, dan logo lembaga pengirim yang terletak di bagian atas surat disebut, sudah pasti ya, D. Kepala surat. D. Kepala surat. Bukan A. Bukan alamat surat. Kan di sini ditanyakan ya, ini dua-duanya salah. Teman-teman jawabnya alamat surat. Nama, alamat, dan logo lembaga pengirim yang terletak di bagian atas surat itu adalah kepala surat ya, kepala surat, bukan alamat surat. Apalagi ada logonya. Nah, ada nih logo, nama, alamat, dan logo itu sudah pasti kepala surat. Lalu yang nomor 12, kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas. C ya, mudah-mudahan kamu lekas sembuh agar dapat ikut ujian. Apanya Mbak Elsa yang tidak semua? Oh, tidur semua. Nomor 12 adalah C, mudah-mudahan ya. Ya, itu semua. Lalu nomor 13, sebelum pergi ke pesta perkawinan, ibu berhias di depan cermin. Awalan ber dalam kalimat yang dicetak miring bermakna A ya, melakukan pekerjaan untuk diri sendiri. 13A. Ya, ini tepat, semuanya tepat. Nomor 14, cerita dari zaman dahulu yang ada di kalangan rakyat dan diwariskan secara turun-temurun disebut, sudah pasti ya, C, cerita rakyat. Di sini aja ada kalimat di kalangan rakyat. Nah, otomatis cerita rakyat. Bukan cerita fantasi, Mbak Elsa, cerita rakyat.